Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Soyan telah membuat banyak tebakan tentang tubuh sebenarnya Xian selama tahun-tahun ini. Dan dia secara bertahap menyadari siapa dia sebenarnya. Binatang ajaib yang memandang Heavenly Demon Ponic sebagai makanan. Binatang buas apalagi selain naga void kuno yang misterius dari dunia binatang ajaib. Selain itu, naga void kuno berspesialisasi dalam menembus ruang itu sendiri. Kekuatan supranatural yang kadang-kadang ditampilkan Xian selalu terkait dengan menembus ruang. Dari cara dia tiba-tiba memasuki alam pil dan secara acak meninggalkannya. Itu adalah mungkin untuk secara samar-samar memberitahu identitas gadis ini. Dengan kata lain, dia seharusnya menjadi naga void kuno. Soyan hanya mendengar sedikit tentang keberadaan misterius yang disebut naga void kuno. Namun dia belum pernah melihatnya secara pribadi. Oleh karena itu dia tidak begitu yakin seperti apa bentuk sebenarnya mereka. Namun Xian saat ini mengisyaratkan bahwa bentuk 3000 Burning Flame adalah naga. Mungkinkah 3000 Burning Flame terkait dengan naga void kuno? Xian secara acak menyebarkan naga ungu di tangannya ketika dia melihat ekspresi kontemplasi Soyan. Xian berkata, 3000 naga pembakaran ini sangat liar dan tidak terkendali. Lupakan kamu, bahkan 3 kepala besar Pil Tower tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkannya dengan paksa. Selain itu, ia sudah memiliki kecerdasannya yang tinggi. Apakah Anda pikir itu bersedia ditundukkan oleh orang lain? Ucap Xian. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah menaklukkan 3000 Burning Flame menjadi lelucon? Tanya Soyan. Hahaha, kamu bisa mengatakan begitu. 3 kepala besar Menara Pil telah memikirkan 3000 Burning Flame dengan cara yang terlalu sederhana. Yang mereka lakukan hanyalah berharap bahwa seseorang cukup diberkati untuk bertemu dengan 3000 Burning Flame. Sedangkan api surgawi itu memiliki kecerdasan. Hanya orang bodoh yang akan mengikutimu. Bukan hanya kamu gagal mendapatkannya, kamu akan menjadi abu yang akan dia serap. Hahaha, apakah kamu tahu mengapa 3000 Burning Flame ini mengambil bentuk klanku? Ucap Xian. Tidak, tolong jelaskan, ucap Soyan. Ini karena 3000 Burning Flame dipelihara oleh klan saya. Ini adalah beberapa informasi yang saya pelajari setelah kembali ke klan saya. Saya sadar bahwa Anda telah datang ke Dataran Tengah untuk hal ini. Itulah mengapa saya memperhatikannya dan memperoleh informasi ini. Dahulu kala ketika 3000 Burning Flame masih dalam bentuk bayi, ada leluhur dari klan saya yang menemukannya. Nama 3000 Burning Flame pada waktu itu terlalu lemah. Oleh karena itu leluhur ini meninggalkan segel naga di dalam tubuh 3000 Burning Flame. Inilah mengapa 3000 Burning Flame tumbuh menjadi bentuk yang mirip dengan klan saya. Jika leluhur itu masih hidup, Anda bisa mengatakan bahwa 3000 Burning Flame ini memiliki pemilik. Untungnya berdasarkan catatan klan, leluhur itu benar-benar kehilangan kontak selama tur spasial. Setelah bertahun-tahun, saya bahkan tidak berpikir mayatnya masih ada, ucap Xian. Wajah Soyan yang agak pucat berangsur-angsur pulih dari kemerahannya ketika dia mendengar kata-kata Xian. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Jika seseorang memberitahunya bahwa 3000 Burning Flame memiliki pemilik pada saat ini setelah dia menghabiskan banyak usaha, kemungkinan Soyan akan menjadi sangat gila bahkan dengan ketenangannya. Hahaha, kamu seharusnya senang bahwa leluhurku meninggalkan segel naga di dalam 3000 Burning Flame saat itu. Jika tidak, kemungkinan Anda tidak akan memiliki kesempatan, ucap Xian. Xian mengepalkan tangan kecilnya dan botol giok kecil muncul di dalamnya. Darah emas pekat mengalir di dalam botol batu giok. Ada kekuatan naga yang luar biasa kuat yang samar-samar menyebar keluar. Ini adalah
Mata Soyan mengungkapkan kejutan saat dia bertanya, "Ini darah naga kuno. Ayo ulurkan tanganmu. Aku akan menanamkan segel naga ini di tanganmu," ucap Zian. Zian meneteskan setetes darah emas dari botol giok ke tangan Soyan. Setelah itu orang bisa melihat setetes darah emas membentuk simbol aneh yang menempel di telapak tangan Soyan. "Aku bisa menaklukkan 3000 Burning Flame dengan ini?" tanya Soyan. "Jangan terlalu bermimpi dulu. Setelah Anda memasuki wilayah bintang, cobalah untuk menempatkan setetes darah itu di dahi 3000 Burning Flame. Setelah itu segel naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan aktif. Namun saya menyarankan Anda untuk menunggu sampai 3000 Burning Flame direcoki oleh orang-orang itu sebelum Anda melakukan ini. Pada saat itu peluang Anda untuk sukses akan jauh lebih besar," ucap Zian. "Bagaimana jika aku gagal?" ucap Soyan. "Segel naga ini bekerja dua arah. Jika Anda berhasil, Anda akan mengendalikannya. Jika Anda gagal, itu akan mengendalikan Anda," ucap Zian. "Gadis kecil, lelucon apa yang kamu mainkan? Anda berani mengambil sesuatu yang memiliki konsekuensi serius seperti itu?" ucap dokter peri kecil. "Kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan 3000 Burning Flame jika kamu tidak melakukan ini. Makhluk itu disebut api abadi. Ia tidak takut akan kematian. Jangan bilang bahwa kamu akan bersaing dengannya dalam hal kekuatan," ucap Zian. "Ini juga sebuah metode, namun itu juga tidak semudah yang diharapkan," ucap Soyan. "Kamu dapat yakin bahwa segel naga milikmu adalah segel yang diam-diam aku curi dari penatua yang tertidur. Hal ini sangat berharga. Oleh karena itu peluang Anda untuk sukses jauh lebih tinggi daripada kegagalan selama Anda menangkap peluang yang baik," ucap Zian. Soyan tanpa sadar tersenyum pahit saat mendengar kata-katanya. Keberanian gadis ini bahkan lebih besar dari apapun. Kemungkinan anggota klannya telah menderita penyiksaan selama periode waktu ini. "Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini," ucap Soyan. Soyan melihat ekspresi khawatir dokter peri kecil setelah menyimpan botol giok itu. Dia tersenyum dan menghibur. "Yakinlah, tidak akan ada yang salah. Jika ada yang tidak beres, saya tidak akan menggunakan benda ini. Aku tahu batasku," ucap Soyan. Dokter peri kecil hanya bisa mengangguk pelan saat mendengar Soyan mengatakannya seperti ini. Setelah itu matanya yang cantik menatap Zian. Senyum canggung muncul di wajah kecil Zian. Soyan tanpa sadar tersenyum juga saat melihat senyum canggung Zian. Jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya. Soyan telah menempuh jarak yang sangat jauh dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah untuk 3000 Burning Flame. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, Soyan tentu harus mendapatkannya kali ini. 2 hari berlalu dengan sekejap mata sementara banyak orang menunggu. Ketika sinar matahari pagi baru saja tersebar dari langit pada hari kedua, kota Pil Suci yang agak sepi selama 2 hari sekali lagi menjadi hidup. Banyak orang bergegas ke lokasi Pil Tower. Hari ini 10 besar pengumpulan pil akan memasuki wilayah bintang dan menaklukkan 3000 Burning Flame. Hati orang-orang ini sangat ingin tahu apakah 3000 Burning Flame ini yang telah disegel oleh Pil Tower selama bertahun-tahun dapat ditundukkan. Matahari di langit berangsur-angsur naik ke puncaknya. Baru setelah itulah 3 sosok kepala raksasa akhirnya terbang dari puncak Pil Tower. Setelah itu mereka melayang tinggi di langit. Mereka yang memasuki wilayah bintang harus mempersiapkan diri, ucap Xuan Kongzi. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok bergegas dari segala arah. Mereka segera berhenti di langit. Melihat mereka itu adalah orang-orang yang masuk 10 besar. Mata Xuan Kongzi dan kepala asosiasi lainnya perlahan menyapu 10 orang ini. Akhirnya mata mereka dingin saat mereka berhenti pada senyum dingin Old Mugu. Wajah Old Mugu berkedut di hadapan fokus dari trio Xuan Kongzi. Namun dia tidak terlalu takut. Dia tahu bahwa Xuan Kongzi tidak berani melakukan apapun padanya di depan umum. Trio Xuan Kongzi saling bertukar pandangan setelah perlahan-lahan menarik pandangan mereka. Segel tangan mereka mulai berubah seperti kilat.
Riak spiritual yang besar dan kuat menyebar dari tubuh mereka bertiga. Segera semua orang melihat langit kosong tiba-tiba berfluktuasi. Setelah itu pintu spasial perak samar muncul di depan mata semua orang. Penatua pertama akan menemani kalian semua ke wilayah bintang selama perjalanan ini. Dia juga akan menjelaskan aturan secara detail, ucap Xuan Kongzi. Sekarang masuk. Aku yang lama adalah penatua pertama Menara Pil Qiuling. Kali ini saya akan memimpin Anda semua ke wilayah bintang. Ingat, yang perlu Anda lakukan adalah mengikuti saya setelah masuk. Saya yang lama berharap mencabut hak siapa saja yang tidak mengikuti aturan, ucap Qiuling. Soyan dan yang lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa penatua pertama Qiuling memimpin mereka karena kelompok Xuan Kongzi khawatir tentang Old Mugu. Sudut mulut Old Mugu bergerak di bawah fokus Qiuling. Segera dia menarik tangannya di bawah lengan bajunya. Ekspresinya acuh tak acuh. Sementara beberapa dari mereka berbicara, pintu spasial yang berfluktuasi telah sepenuhnya stabil. Ayo pergi, ucap Qiuling. Qiuling melambaikan tangannya dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial sebelum menghilang dalam sekejap mata. Soyan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Banyak sosok terus-menerus menghilang di dalam ruang yang berfluktuasi ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 11 orang telah menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika orang terakhir memasuki pintu spasial, ketegasan di wajah Xuan Kongzi sedikit berkurang. Matanya melihat ke bawah dari atas sebelum dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Perhatikan dengan baik hari ini. Jangan biarkan masalah apapun terjadi, ucap Xuan Kongzi. Para ahli dari Pil Tower telah diatur oleh kami untuk berada di kota Pil Suci. Mereka sedang menunggu perintah. Jika ada perubahan tak terduga terjadi, mereka akan segera datang dan membantu, ucap Tian Leizi. Masih ada beberapa ahli yang memiliki hubungan baik dengan Pil Tower saat ini di kota Pil Suci. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka untuk membantu kami mengawasi, ucap Bibi Xuan Yi. Semoga semuanya lancar, ucap Xuan Kongzi. Soyan segera merasakan uap panas mengalir ke arahnya saat dia muncul ke wilayah bintang. Pada saat yang sama, Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi panas pada saat ini. Situasi seperti ini menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah situasi yang hanya terjadi ketika dia bertemu dengan api surgawi lainnya. Tempat ini memang tempat 3000 Burning Flame berada, ucap dalam hati Soyan. Soyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba melirik Old Mugu hanya untuk melihat bahwa matanya juga memiliki ekspresi panas. Jelas api hati laut di dalam tubuhnya juga merasakan perubahan ini. Soyan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari Old Mugu dan mulai mengamati apa yang disebut wilayah bintang ini. Yang disebut wilayah bintang adalah ruang yang telah dirobek dengan paksa oleh 3 kepala raksasa Pil Tower. Ruang semacam ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan alam Pil atau alam Gu. Karena ini adalah tempat yang unik. Selain itu, wilayah bintang tampak cukup sunyi. Kabut panas samar yang meresap di sekitar wilayah itu melepaskan cahaya yang agak lemas yang merembes ke ruangan ini, menyebabkan cahaya di sini tampak tenang dan sejuk. Tangan Soyan secara acak meraih cahaya yang lemah. Apakah ini cahaya bintang-bintang? Ucap Soyan. Cahaya bintang itu melemah karena sekarang adalah siang hari. Hanya siang hari kekuatan bintang berada pada titik terlemahnya. Oleh karena itu kami hanya dapat memilih untuk memasuki saat ini, ucap Qiuling. Soyan dan yang lainnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. 3.000 api pembakaran dikatakan sebagai api bintang-bintang. Itu lahir dari aglomerasi kekuatan bintang-bintang. Selama ada cukup bintang, itu tidak akan pernah mati. Ikuti aku. Jangan tersesat. Wilayah bintang ini ada di dalam robekan spasial. Ada beberapa tempat di dalamnya yang terhubung dengan kekosongan. Jika Anda akhirnya menerobos masuk, Anda semua akan hilang tanpa arah, ucap Qiuling. Seluruh kelompok dengan cepat terbang melalui ruang kosong ini.
Ini berlanjut selama sekitar 10 menit. Setelah 10 menit kedua berlalu, semua orang yang hadir kecuali Soyan, penatua pertama, Otmugu, dan iblis tua King Hua harus menggunakan Douki mereka yang kuat untuk melindungi tubuh mereka. Suhu tempat ini sudah mencapai suhu yang cukup tinggi. Sepertinya akan tiba, ucap dalam hati Soyan. Sementara Soyan merasakan sesuatu, cahaya tiba-tiba terpancar dari wajah Otmugu. Otmugu menjilat bibirnya. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan dan keserakahan. Meskipun orang lain tidak merasakan api surgawi, mereka masih bisa merasakan peningkatan suhu yang tiba-tiba di sekitarnya. Mereka mengerti dalam hati mereka bahwa mereka akan tiba di tujuan mereka. Sementara kehati-hatian telah meningkat di hati semua orang, cahaya yang panas dan kuat tiba-tiba muncul di ruang kosong yang jauh. Kekuatan cahaya tampak seperti matahari yang cerah, menyebabkan mata seseorang tanpa sadar merasakan sakit yang menusuk. Kita sudah sampai. Kalian semua harus berhati-hati. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu di luar batas, aku yang dulu berhak membunuhnya di sini, ucap Qiuling. Hanya setelah mengucapkan kata-kata ini, Qiuling melambat dan perlahan melayang ke area di depannya. Soyan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah pendekatan dengan cahaya keras, makhluk di dalam cahaya itu mulai terlihat jelas dalam pandangan mereka. Ada seekor naga besar yang membentang tanpa henti di dalam cahaya. Mata naga besar itu tertutup, tubuhnya meringkuk saat tergeletak di tanah. Api ungu hitam aneh berlama-lama di seluruh tubuhnya. Naga besar itu terbaring di dalam ruang kosong yang luas ini. Api ungu hitam yang terus merembes keluar dari tubuhnya, membakar tanpa lelah. Adegan spektakuler semacam ini menyebabkan seseorang merasakan kejutan yang sulit disembunyikan. Meskipun Soyan sudah melihatnya sekali selama tur spiritualnya saat itu, dia hanya melihat sekilas. Hanya setelah mendekat, dia dengan jelas merasakan betapa menakutkannya keajaiban kuno ini. Semua orang muncul seperti semut ketika berdiri di depan naga besar ini. Apakah ini 3000 Burning Flame? Ucap gumam orang-orang. Otmugu juga terkejut dengan ukuran 3000 Burning Flame untuk sesaat. Namun dia setidaknya adalah Douzun Elite dan Alkemis tingkat 8. Pengalamannya sangat luar biasa. Karena itu dia berhasil pulih dengan cepat. Keserakahan di matanya menjadi lebih padat. Yang lain secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Mereka saling memandang dan diam-diam merasa tidak bisa berkata-kata. Hal ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Soyan melihat naga besar di depannya ini. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas. Pada saat ini sebuah pikiran melintas di benaknya dan matanya melirik tanpa meninggalkan jejak. Dia menemukan segel naga yang ditanam Xian mulai menunjukkan tanda-tanda memanas saat ini. Sepertinya apa yang dikatakan Xian benar. Segel naga juga telah ditanam di dalam tubuh 3000 Burning Flame ini, ucap Soyan. Ini adalah 3000 Burning Flame, namun saat ini sedang disegel. Selanjutnya kalian semua harus melangkah maju dan mencoba untuk melihat apakah kalian dapat menggunakan beberapa taktik lembut untuk menaklukkannya. Ingat, gunakan taktik yang lembut. Jangan membangunkannya dari tidurnya, ucap Qiuling menginstruksikannya. Mata Qiuling dipenuhi rasa dingin ketika dia berbicara. Tatapannya terfokus pada Otmugu. Dari kelihatannya, dia berhati-hati dan tidak menyukai Otmugu. Otmugu hanya memberikan senyuman dingin di depan mata Qiuling. Tapi dia tidak mengatakan apapun untuk membantah tetua pertama itu. Qiuling perlahan-lahan menarik pandangannya. Setelah itu matanya dengan lembut beralih ke Soyan saat dia berkata, Soyan, kamu adalah juara dari pengumpulan pil ini. Karena itu Anda harus menjadi yang pertama, ucap Qiuling. Mata semua orang yang tertuju pada Soyan setelah kata-kata Qiuling terdengar. Ekspresi Soyan tidak berubah dalam menghadapi tatapan ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Setelah itu dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju naga besar yang tertidur. Kekuatan naga itu semakin kuat saat kaki Soyan perlahan-lahan mendekati naga besar itu. Ada jejak samar kaki Soyan yang melemah di mana sepertinya dia akan jatuh berlutut.
Soyan sedikit mengerutkan alisnya saat merasakan perubahan ini. 3000 Burning Flame ini memang aneh, mungkinkah itu selalu memperlakukan dirinya sebagai naga void kuno? Gumam Soyan. Dari tampilan aura di atas 3000 Burning Flame ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Fallen Heart Flame. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Pada saat itu sudah terlambat baginya untuk merasa menyesal. Soyan akhirnya tiba di depan naga besar. Tubuhnya digantung oleh kepala naga. Melihat dari kejauhan dia tidak signifikan jika dibandingkan dengan tubuh besar dari 3000 Burning Flame. Setelah menghadapi 3000 Burning Flame dengan jarak yang begitu dekat, Soyan benar-benar merasakan tekanan yang dipancarkan oleh naga besar ini. Soyan berdiri di belakang kepala naga besar itu. Meskipun mata 3000 Burning Flame ini tertutup rapat, hati Soyan merasakan perasaan yang aneh. Dia buru-buru memusatkan pikirannya. Soyan, letakkan tanganmu di dahi 3000 Burning Flame. Ada sisik naga di sana yang ditutupi oleh api ungu hitam. Setelah itu memasukkan kekuatan spiritual Anda ke dalamnya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa menaklukkannya. Teriak Qiuling. Soyan tanpa sadar tersenyum pahit ketika dia mendengar instruksi Qiuling. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan 3000 Burning Flame ini? Gumam Soyan. Meskipun Soyan memikirkan ini di dalam hatinya, Soyan melangkah maju seperti yang diperintahkan. Setelah itu dia menemukan sisik naga yang seukuran dengannya dan api memang menyala di atasnya. Mata Soyan melihat sisik naga ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga ini tampaknya ditutupi dengan banyak garis hitam seperti jaring laba-laba. Garis-garis hitam ini terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius yang melekat erat pada skala naga. Itu tampak seperti jaring hitam besar yang tak tertandingi dan melilit 3000 Burning Flame. Ini adalah segel, ucap Soyan. Sudut mata Soyan berkedut saat melihat simbol hitam ini. Segera dia sampai pada pemahaman di dalam hatinya. Sungguh kekuatan penyegelan yang kuat. Itu berkali-kali lebih kuat daripada segel Fallen Heart Flame di Akademi Dalam saat itu, ucap Soyan. Soyan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata saat merasakan kekuatan besar dari segel itu. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia pun maju selangkah dan tangannya dengan lembut menyentuh sisik naga yang apinya masih ada. Secara mengejutkan tidak ada sedikit pun kehangatan di tangannya saat bersentuhan. Sebaliknya ada rasa dingin yang samar. Namun Soyan tidak punya waktu untuk merasa ragu saat ini. Matanya tertutup dan kekuatan spiritual dari antara alisnya dengan hati-hati mengikuti lengannya dan menembus skala naga. Kekuatan spiritual baru saja memasuki skala naga ketika Qiuling, Chouying, Old Mugu dan yang lainnya di kejauhan melemparkan pandangan mereka. Sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan ketika Soyan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam skala naga. Segera jiwa Soyan tampaknya mampu menembus lapisan saat dia muncul di tempat yang aneh dan kosong. Api berwarna hitam menembus ruang kosong ini. Namun pada saat ini naga api kecil ini meringkuk dengan mata tertutup tampak seperti sedang tidur. Ketika dia melihat naga api kecil ini dengan mata tertutup, Soyan menyadari bahwa benda ini adalah inti dari 3000 Burning Flame. Meskipun Soyan jelas mengerti bahwa itu sangat sulit untuk didapatkan, itu tidak menghalangi ekspresi panas yang muncul di mata Soyan. Hal yang dia impikan akhirnya muncul di depannya. Soyan menarik nafas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Jejak kekuatan spiritual milik Soyan perlahan tersebar. Setelah itu ia terbang menuju naga api kecil itu. Meskipun metode semacam ini tampak cukup kekanak-kanakan dari sudut pandang Soyan, dia benar-benar tidak memiliki solusi lain saat ini. Setelah pesan Rama ini dipancarkan sejenak, Soyan terdiam saat mengetahui bahwa tidak ada tanggapan. Metode semacam ini benar-benar tidak berhasil, gumam Soyan. Soyan tidak berdaya menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa naga api kecil yang telah menutup matanya tiba-tiba membukanya pada saat ini.
Matanya yang dipenuhi dengan api ungu hitam berisi rasa dingin saat menatap jiwa Soyan. Semua pori-pori di tubuh Soyan terbuka saat ini. Kulit di kepalanya terasa sedikit mati rasa. Api 3000 Burning Flame ini benar-benar tidak tertidur. "Manusia bodoh!" teriak naga itu. Naga api itu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia yang sedingin es sementara rambut Soyan berdiri tegak. Suara itu dipenuhi dengan ejekan. 3000 Burning Flame ini mampu berbicara dalam bahasa manusia. Gumam Soyan. Sudut mulut Soyan langsung berkedut saat mendengar kata-katanya. Fallen Heart Flame sejak saat itu tampak sangat luar biasa baginya. Tidak terduga bahwa 3000 Burning Flame ini bahkan lebih besar. Api itu bisa menggunakan bahasa manusia dan bahkan tahu bagaimana mengejek orang lain. "Aku datang ke sini dengan bermaksud untuk menyelamatkanmu dan memungkinkanmu mendapatkan kebebasan," ucap Soyan kepada naga kecil itu. Soyan merasa bahwa dia sangat munafik ketika mengucapkan kata-kata ini. "Pergilah," ucap naga itu kepada Soyan. Ekspresi mengejek di mata 3000 Burning Flame menjadi lebih padat di hadapan kata-kata menyentuh Soyan. Sebelum Soyan bisa mengatakan apapun setelah kata-kata itu terdengar, api ungu hitam tiba-tiba meloncat keluar dari tubuh naga api. Ekspresi Soyan berubah ketika dia melihat naga besar ini menyerang sesuka hati. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan 3000 Burning Flame. Soyan mundur dengan cepat, tetapi nyala api ungu hitam bahkan lebih cepat. Setelah sekejap itu sudah menyusul Soyan. Dengan serangan itu menelan jiwa Soyan ke dalam nyala api. Soyan yang menyentuh sisik naga itu dengan tangannya di wilayah bintang dan tiba-tiba membuka matanya. Dia menarik tangannya seolah-olah dia telah tersengat listrik. Hatinya merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat dia dengan cepat menarik diri. 3000 Burning Flame sedikit terlalu kuat. Itu telah mengungkapkan gumpalan jiwanya. Soyan dengan kejam mengutuk dalam hatinya. Dia merentangkan tangannya dan berkata, "Saya telah gagal. Naga itu terlalu galak." Kekecewaan melintas di mata Qiuling ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan menghela nafas. "Kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju," ucap Qiuling. Old Mugu dengan cepat melangkah maju setelah Qiuling berbicara. Rasa dingin melintas di mata Qiuling ketika dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya. "Kenapa? Apakah penatua pertama Qiuling tidak bermaksud mengizinkan saya mencobanya? Sepertinya kualifikasi yang disebut dari Pil Gathering ini sepenuhnya bergantung pada keinginan Pil Tower," ucap Old Mugu. Old Mugu menyipitkan matanya dan tertawa dingin saat melihat Qiuling bergerak. "Mugu, aku menyarankanmu untuk tidak memainkan trik apapun. Kalau tidak," ucap Qiuling. Nada bicara Qiuling dingin saat dia berbicara. "Jika saya bisa menaklukkan 3000 Burning Flame, itu juga akan membantu menara pil Anda menyingkirkan bencana besar, bukan?" ucap Old Mugu. Mugu tua tersenyum dan dia melangkah ke samping Qiuling dan perlahan berjalan ke 3000 Burning Flame. Tangan Qiuling sedikit terkepal. Segera matanya beralih ke Soyan dan kemudian dia mengalihkan pandangan ke kelompok Chow Ying memaksa mereka untuk lebih memperhatikan. Setelah itu dia berbalik dan mengikuti di samping Old Mugu seperti bayangan. Douki yang agung berlama-lama di sekitarnya tanpa ada tanda-tanda disembunyikan. Dari kelihatannya Qiuling akan segera bertindak jika Old Mugu melakukan gerakan yang tidak biasa. Sudut mulut Old Mugu berisi senyum dingin di wajah sedang diawasi oleh Qiuling. Tangannya menyentuh sisik naga sebelum dia menutup matanya. Ketika Old Mugu memejamkan matanya, Soyan, Chow Ying, dan yang lainnya juga mengumpulkan Douki mereka. Mugu tua ini tiba-tiba membuka matanya setelah menutupnya sekitar 10 menit. Dia segera mundur 2 langkah dan sedikit mengerutkan kening saat dia mengutuk. Qiuling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Old Mugu juga mundur dalam kegagalan. Setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam. "Selanjutnya," ucap Qiuling. Setelah itu semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun semua orang akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Bahkan terguncang sampai memuntahkan seteguk darah segar ke kepala naga.
Qiuling di samping diam-diam menghela nafas ketika orang terakhir kembali dengan tangan kosong. Matanya menunjukkan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Karena tidak ada yang bisa menaklukkannya, mari kita kembali, ucap Qiuling. Qiuling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya. Sementara Qiuling melambaikan tangannya, Soyan tiba-tiba melihat sudut mulut Oltmugu perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Hati Soyan pun langsung tegang. Qiuling, kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan 3000 Burning Flame seperti ini, jadi izinkan orang tua ini untuk memberi Anda pertunjukan yang bagus, ucap Oltmugu. Tawa yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Ekspresi Qiuling menjadi muram ketika tawa aneh Oltmugu bergema di seluruh wilayah. Pilar Douki yang besar dan perkasa Qiuling merobek ruang dan bergegas menuju tempat di mana Oltmugu berada. Pilar Douki yang besar dan perkasa tidak menyerang Oltmugu. Dia melintas dengan cara yang sangat gesit dan tiba-tiba membentuk banyak segel tangan saat dia mundur. Setelah itu kelompok Soyan menemukan segel naga di dahi 3000 Burning Flame tiba-tiba bergema dan memancarkan sedikit fluktuasi energi. Ini buruk, ucap Soyan. Hati kelompok Soyan merasa kaget saat merasakan situasi ini. Oltmugu, beraninya kamu, teriak Qiuling marah. Hahaha, tidak ada di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh orang tua ini, ucap Oltmugu. Oltmugu tertawa dingin di hadapan Qiuling. Segel tangannya yang berubah dengan cepat tiba-tiba menegang sementara senyum aneh di wajahnya menyebar. Tenang, orang tua ini hanya mencoba membantu Piltovermu menyelesaikan masalah ini, ucap Oltmugu. Suara ledakan pun tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Mata kelompok Soyan segera beralih ke 3000 Burning Flame saat ledakan ini terdengar. Setelah itu, mereka melihat sisik naga di dahi 3000 Burning Flame tidak dilindungi oleh api apapun lagi. 3000 Burning Flame telah terbangun. Sebuah seruan terdengar ketika semua orang melihat naga besar itu secara bertahap membuka mata naganya. Sesaat kemudian, udara sedingin es pun keluar. Mata 3000 Burning Flame ini melihat kelompok Soyan sebelum tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi ke langit. Saat raungan naga itu terdengar, nyala api ungu hitam di tubuh 3000 Burning Flame tiba-tiba membara. Itu tampak seperti nyala api dari langit yang menyala-nyala saat menutupi ruang kosong ini. Api ungu hitam melonjak dan kilau yang tidak biasa meletus dari simbol hitam padat di tubuh 3000 Burning Flame. Mereka muncul seperti jaring yang terjalin erat di sekitar 3000 Burning Flame. 3000 Burning Flame berjuang dengan sekuat tenaga. Raungannya bergema di seluruh wilayah bintang. Api ungu hitam dengan liar membakar simbol yang terbuat dari garis hitam itu. Ada kekuatan bintang dingin yang terus-menerus merembes ke ruang kosong ini sebelum mengalir ke tubuh besar 3000 Burning Flame dengan cara yang tidak ada habisnya. Mugu, kamu mencari kematian, teriak Qiuling. Kebangkitan tiba-tiba dari 3000 Burning Flame juga telah melampaui harapan Qiuling. Pada saat dia pulih, wajahnya sudah dipenuhi oleh ekspresi yang marah. Raungan itu membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Karena Piltovermu tidak dapat menangani api surgawi ini, apa gunanya menyimpannya? Mengapa Anda tidak mengizinkan Hall of Soul saya untuk membantu Anda menenangkannya? Bukankah itu lebih baik? Ucap Oltmugu. Segera setelah itu Oltmugu pun mulai tertawa dingin. Soyan, kalian semua harus memecahkan manik-manik giok yang memberitahu kepala asosiasi, teriak Qiuling. Soyan, Chouying, dan yang lainnya buru-buru mengangguk setelah mendengar teriakan Qiuling. Mereka mengeluarkan manik-manik giok yang mengirimkan informasi dari cincin penyimpanan mereka. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.